Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Andi di channel Mr. Andi Official. Pada kesempatan kali ini, Mr. Andi ingin menyampaikan contoh-contoh latihan soal P3K Guru Kelas bagi SD beserta kunci jawabannya. Semoga dengan adanya latihan soal ini bisa membantu sebagai bahan belajar dan referensi untuk yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sampai di lembaga tersebut belum ada dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikit jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawabannya adalah sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penuntun pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal grade and schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the students and the progress of the project. 5. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Urutan yang benar adalah betul. Jawabannya yaitu yang A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Soal selanjutnya. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 3, 1, 4. D. 3, 2, 1, 4. E. 2, 3, 1, 4. Jawabannya adalah 2, 3, 1, 4. Selanjutnya, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah, dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery. B. Heuristik. C. Pemecahan masalah. D. Belajar aktif. E. Project based learning. Jawabannya adalah A. Discovery. Soal selanjutnya. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok,
kuis penghargaan kelompok. B. Kuis penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jawabannya adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Soal selanjutnya, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau kriteria belajar minimal atau KPM. KKM atau KPM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana, prasarana, dan intake siswa. D. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Jawabannya adalah D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Pertanyaan selanjutnya. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target suatu satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilakukan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawabannya adalah E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Pertanyaan berikutnya. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Jawabannya adalah A. Pedoman observasi. Pertanyaan selanjutnya. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Kemampuan awal siswa. Jawabannya adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu dulu contoh soal yang